Jadi eh, gimana Kang Ii tadi menurut tukang rumput itu kuotasnya? Ini ya tukang Ii. Nah, ini manajer operasional kami di Perkenalkan. Puja Resources. Saya sebagai owner juga sebagai manajer umum. Ya. Ini kita punya manajer operasional kandang, Kang Ii. Assalamualaikum Ois. Bang Saura. Luar biasa. Tadi itu kuotasnya gimana tuh? Tadi ada yang bagus dari si tukang rumput Pak Ahmad. Pak Ahmad ya? Keren. Dia sudah produksi pakan sebegitu modern. Baru bulan beliau bisa menghasilkan 100 ton Wih, pakan. luar biasa. Dan ada yang menarik kata-kata beliau itu. Oh, gimana itu? Rumput mendatangi peternak. Rumput mendatangi peternak. Bukan peternak mencari rumput sekarang itu. Bukan peternak mencari rumput. Jadi Tapi rumput yang datang mencari peternak. Luar Logikanya biasa. sudah terbalik. Jadi sudah terbangun ini. Udah terbalik. Jadi zaman dibulak ya. Zamannya dibulak. Zaman di bulan. Kalau saya itu setelah saya konvensional, kalau mendirikan perusahaan itu awalnya saya dulu jadi karyawan. Ya. Lalu kemudian saya mengerjakan semuanya dari mulai produksi, dari mulai penjualan, dari mulai keuangan, dari mulai manajemen, dari mulai semua digarap oleh sendiri. Itu konvensional Kang Yuda. Tapi sekarang saya dibulak mikirnya. Jadi dibulak itu bagaimana kemudian saya membangun perusahaan itu, kemudian bukan apa-apanya dulu, tapi sumber daya manusianya dulu. Biar sumber daya manusianya itu yang membangun sebuah perusahaan. Kalau dulu SDM-nya itu dibelakangkan. Nah, ini ada yang menarik nih. Ini luar biasa, sudah menjadi kenyataan kayaknya ini. Ini tukang apa tadi menurut Kang I itu, si tukang rumput itu. Coba bacakan kembali buat pemirsa. Tukang itu bandaranya rumput. Jadi ada yang keren. Keren luar biasa. Jadi era saat ini peternak itu tidak lagi mencari rumput. Tidak lagi mencari yang rumput. keren itu rumput mencari peternak. Luar biasa. Kayak tadi. Jadi rumput datang sendiri. Mencari Dipaton. peternak. Mendatangi peternak. Bukan peternak mendatangi Mencari rumput, rumput. tapi rumput mencari mendatangi. peternak. Oh iya. Luar biasa. Keren. Pak Ahmad itu yang digarap. Pak Ahmad, namanya sama dengan saya. Ahmad. Itu Ahmad Wahyudin, ini Ahmad Dasari. Nasai. Oh. Bedanya Wahyudin sama Ahmad, orang-orang yang namanya Ahmad memang keren-keren. Biar nanti saya juga ditambah depannya Ahmad Yuda Yusufdan ya. Biar ketepaan keren. Kayaknya dia juga ada Ahmad nih. Ahmad Ramdhani. Ahmad Ramdhani. Keren dia juga ya. Nah, gini Kang Yuda ya, kenapa setiap kali ini tadi saya terheran-heran itu, sampai terheran-heran kok ada ya pakan itu dikemas demikian rupa, padahal itu industri pakan itu saya belum pernah tahu sebelumnya Kang Yuda. Ternyata ada ya Kang Yuda ya. Oh, luar biasa. Lain unggul peletnya itu dikemas teh. Iya maju. Cukut dikemas luar biasa. Luar biasa sungguh. Eta sakituna teh sabaraha kiloan Kang Yuda? Macam-macam, ada yang 70, 50, 60, Yang sekitar lebih juga ada. Ulah sok bingung tah. Urang lembur nyieun pakan, sharing jeung Kang Yuda. Bisa. Tuh, keuntungan ekonomina siga kumaha Kang Yuda tah? Jelaskeun sok. ya sederhana sebenarnya. Kalau misalnya kita melihat di sana sini, di desa kita ini, setiap orang pasti punya tanah. Ya anggaplah saya orang miskin, semiskin-miskinnya saya tetap punya tanah. Baik itu 10 meter, 100 meter. Ya artinya kebanyakan kita menganggap ya tanah itu bukan apa-apa. Tapi bagi saya sejengkal tanah itu aset. Dan aset itu harus bisa memberikan nilai. Nah kebetulan karena saya bergerak di bidang peternakan,
ditanamkan ya sejengkal tanah bisa ditanami satu pohon rumput bisa menghasilkan 1 on saja misalnya rumput 1 kilonya misalnya 2.000, maka 1 jengkal tanah itu bisa menghasilkan Rp200 dalam 40 hari. Bayangkan kita punya 100 jengkal, 1.000 jengkal, hari 200.000 per 40 hari misalnya kan gitu. Dengan 1 kali tanam, setiap 40 hari kita potong, ya tanah itu bisa menghasilkan daripada tanah kita biarkan. Makanya lamun cek bahasa kolot mah lain tanah nu anggar pokon sia nu anggar. Anjir. Itu persoalanna mah urang teh hirup teh di dieu teh di surga gitu nya sagala aya taneuh. Ari kitu urang bisa ngajadikeun dan itu tinggal asal daekna ngolakeun siki kana taneuh nu ngajadikeun Allah nu ngajadikeun urang tinggal ngarap, tinggal manen. Balik deui ieu mah ya. Jadi lain taneuh anu anggar, kokor sia nu anggar. Dah etak itu deuleu tah kokor sia nu anggar. Sabari bapakmu, sabari tuan. Kieu nama cuang kupingkeun heula nya ti pangsa. Mama. Sami-sami. Sami-sami ieu teh sama Ahmadnya nya. Ahmad. Ngan aya ngaran Ahmad teh sok jadi lalandian gitu. Aya nu pikasireun mah Ahmad Rubah cenah. Nah, ieu mah Ahmadna Ahmad Ramdhani, kalau saya Ahmad Nasai. Buat para penyelenggara ekonomi muda di bagaimana Kang AA? Nah, silahkan pesan-pesan. Ini dia. Mangga Kang AA. Jadi ayeuna teh Kang AA sangat sekali dibutuhkan para pegiat ekonomi di ranah apapun ya. Jadi ekonomi teh ayeuna teh perlu dorong gitu tah. Lain ngadadaguan we pamarentah Kang A. Ieu mah ti warga masalahnya supaya jadi pegiat ekonomi. Supaya ekonomi terleceng kumaha tah Kang A? Manawi majengan. Sok kumaha Kang A? Ya, satu-satunya cara ya harus memulainya dari yang ada, dari yang kita punya. Memulai dari hal yang kecil, walaupun kita punya pikiran yang besar, tapi memulainya harus dari hal kecil. Diolah, dimanajemen, dievaluasi, dilakukan lagi lebih baik lagi, terus begitu. Jadi prinsipnya think big, Tak. berpikir besar, Aya hadisna keketa. start small, Tas semua cenah ge. mulai dari hal yang kecil, dan move fast, bertindak dengan cepat. Ulangi deui Kang A. Jadi pada prinsipnya kalau memulai usaha, kita memang harus berpikir Besar. think big, Think. start small, Start small. Tak semua. dari yang kecil, dan move fast, melangkah dengan cepat, Melangkah dengan segera lah. intinya lebih tepatnya melangkah dengan segera. Kade. Segera eta mah. Sesegera mungkin gitu nya. Tong dingke engke kaburu basi. Kaburu hilap, kaburu usang. Sebab kita bergerak di zaman yang begitu cepatnya, sesuatu itu mengalami kerusakan. Makanya kita harus berpikir dari hal-hal paling mendasar dan punya nilai yang berakar. Jadi bagaimanapun perubahan datang, secepat apapun perubahan datang dan bagaimanapun bentuknya, kita selalu siap karena kita punya prinsip yang kokoh, punya akar yang kuat. Jadi bagaimanapun
punya visi. Kita punya visi. Jadi akhirnya ujian apapun yang datang pada kita, seberat apapun ujian datang, kalau tidak menghancurkan dia bagian dari yang menguatkan. Jadi tidak aneh kalau dalam bisnis orang diuji dengan bangkrut, misalkan ditipu orang, atau misalkan mengalami force majeure, bencana, misalkan kerusakan, itu kan biasa. Ulah punung kan. Gagal bahasa punungan. Kalau mau berwirausaha sekali lagi jangan punung. Ulah punungan. Tah dengekeun. Pada prinsipnya pasti mengalami kegagalan, pasti mengalami bangkrut, pasti mengalami bencana, pasti mengalami sesuatu yang sulit kita prediksi sebelumnya. Tapi kalau kita sudah siap, punya mental yang kokoh, punya kemampuan mengambil risiko, punya keahlian untuk menata, saya pikir ujian yang datang bagaimanapun bentuknya itu adalah variabel yang menguatkan, bukan variabel yang menghancurkan. Itu saja. Oh, luar biasa. Sebagai apa ya? Pengingat lah. Pengingat. Terutama buat diri saya sendiri. Ya Kang A. Ya mengutip tina obrolan Bapak Simkuring. Aing mah ari wangge kasih eta mah euy cenah usahana can bangkrut cenah. Ari pokna teh kitu. Lamun geus bangkrut aing teh hariwang cenah Kang. Luar biasa. Bangkrut itu adalah sekolah. Kebetulan kebanyakan dari kita nih yang sepermainan kita ini kan sekolahnya nggak tinggi. Jadi bangkrut sekolah kita, tantangan pembelajaran kita, lingkungan sekitar, lingkungan tempat kita hidup dan tumbuh, itu bahan ajar kita. Jadi kita pada prinsipnya adalah pembelajar yang selalu belajar. Iya. Terus belajar. Kupingkeunnya eta teh jarang ayeuna mah rata-rata lamun keur gadang teh asa ngobrol teh jeung punten nya jeung aki-aki gitu nya. Jadi obrolan itu minimal ada isinya begitu, ada isinya. Ngobrol ke naon we gitu. Ulah ngobrolkeun anu aneh-aneh ya, aneh-aneh. Saya sudah terbiasa kalau malam itu sering ngomongkan ya seperti ini. Alhamdulillah tadi saya juga dikejutkan dengan atraksi Kang Yuda beli pupuk, beli pakan. Luar biasa, bagi saya itu baru, sesuatu yang baru. Nah, itu peternak muda ya Kang Yudanya, peternak muda. Ya ulah ada goan kolot, inguan teh tingora kene. Kang Yuda, kalau misalnya sekarang Kang Yuda misalnya geus boga embe nepi ka sabaraha tadi teh 62 ekor, berarti Kang Yuda sudah layak mendapatkan juragan embe. Begitu Kang Yuda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi doa. Jarang Kang Yuda tina sadesa aya nu bogaeun embe 65. Jarang. Nah, ini ada sekarang yang memiliki 60 embe, 60 kambing gitu. Kambingnya bisa diperah, kambing perah. Alhamdulillah susunya juga sudah diproduksi. Nah, ini pure press tuh luar biasa. Nah, ini dia. Berkat kerja keras yang tiada ada lelahnya sih Kang Idanya. Ada lelahnya, tapi tidak henti, inovasi yang tiada henti. Gitu. Kalau bekerja mah berhenti kan. Nah, ini inovasi yang tiada henti. Begitu. Karena kita punya visi, kita punya harapan ya untuk mewujudkan harapan ini tentu saja kita punya peta jalan, punya roadmap untuk mencapainya. Jadi ya langkah itu kan langkah 1000 itu tetap dimulai dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Kita terus tabahi, kita terus jalani langkah-langkahnya ya. Alhamdulillah sampai saat dan alhamdulillah kita terus berkembang dan insya Allah akan terus berkembang. Ya.
mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita doakan semua, mudah-mudahan ini awal yang baik, ini baru awal loh, ini baru awal. Karena kita senantiasa terus berinovasi terus secara terus menerus agar menemukan sesuatu yang lebih baik daripada hari ini. Thank you, see you. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata saya yang kurang pas, mohon dimaafkan. Thank you, see you. Bye.